Aku langsung aja ya. Nanti aku bahas juga deh Adaro. Dan seperti biasa di kanan bawah ada kolom question box di situ, bisa tulis pertanyaanmu di situ. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT boleh ke Igoy ya untuk bisa nanya di situ ya. Oke. IHSG-nya hari ini breakdown. Kita coba lihat ya buat IHSG hari ini. Ini yang bikin koreksi apa aja di market. Masih saham big banks yang ada koreksi. Terus kemudian kita lihat brand nggak kemana-mana. Big banksnya ada koreksi, BCA, BMRI dan kawan-kawan, BBRI, BCA, BBRI, terus nanti aku akan bahas ini BBNI, tapi aku nunggu yang nonton banyakan supaya jawabnya sekalian ya. Terus habis itu hari ini ada saham, aku run through dulu ITMG yang tadi pagi sempat mantul tinggi, sore ditutup closingnya candlenya kayak gini, hijau tapi ekornya panjang di atas ya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT boleh ke Igoy ya biar bisa lihat chartnya. Jadi TMG ini kemarin juga masuk ke watchlist kita, cuman tadi kita nggak masuk gara-gara dia likuiditasnya kecil gitu, bid overnya tuh kecil. Artinya kalau bid overnya kecil tuh gampang diguyur, gampang turun. Nah, terus beneran sore hari dia diguyur di sini, makanya tadi kita nggak kejar lah pas dia naik di atas gitu ya. Jadi kita masih wait and see. Terus ada saham Adaro yang lagi banyak ditanyain. Adaro sempat turun sekitaran 43%-an setelah dia bagi dividen kemarin ya, setelah come date itu turun sekitaran 43%-an. Bisa dilihat di sini. Terus hari ini naiknya di sini pantulan sementara buat apa ya? Jangka pendek aja kira-kira. Nah, terus pertanyaannya Adaro ini bentuknya bakalan kayak gimana? Beberapa hari kemarin aku udah bahas. Jadi Adaro ini bentuknya bakalan kayak PTBA waktu dia habis bagi dividen di tahun 2023 kemarin. Jadi kira-kira di sini ini Mei 2024 habis bagi dividen juga, tapi nggak se-ekstrim di 2023. Jadi aku mau kasih lihat di 2023 ya. 2023 tuh kayak gini. Nah, ini PTBA waktu itu jatuh sekitar 29% karena dividen yieldnya waktu itu 27%-an ya. Jadi kurang lebih lah 29-30%-an. Nah, setelah dia jatuh, kemudian PTBA ini dia naik hijau. Aku mau ukur dia naiknya kira-kira segini. Ada 6%-an dari bottomnya ya. Nah, kalau PTBA sendiri ini jatuh 29% itu dalam rentang waktu sekitar 2 harian gitu. Jadi sekitar 2 hari dia jatuhnya. Sedangkan kalau Adaro, perhatikan di sini yang membedakan PTBA dan Adaro adalah Adaro jatuhnya, aku harus tarik ke kanan jauh banget. Kayaknya mesti buka satu chart lagi deh nih. Aku ke PTBA dulu aja biar nggak hilang. Ding. Oke, ini PTBA di sini. Aku mau buka satu chart lagi. Sebentar, sabar ya. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy buat lihat chartnya. Sementara yang di Igoy sabar supaya chartnya PTBA nggak hilang. Aku buka satu chart lagi di sini. Nah, ini aku buka Adaro. Oke, masih ingat ya tadi PTBA tuh jatuh 2 hari itu sekitaran 29%. Nah, Adaro ini jatuhnya 2 hari itu 43%. Kalau ditanya bentuknya Adaro itu bakalan gimana? Perhatikan, penting banget di sini, banyak yang nanyain Adaro ya. Jadi bentuknya Adaro bakalan gimana? Ini bentuknya bakalan mirip kayak PTBA di tahun 2023 kemarin. Jadi dia naik terus kemudian sideways. Nah, apakah setelah itu bakalan naik tinggi? Ini lebih, kalau Adaro sebenarnya ada kaitannya dengan IPO AAD ya.
gitu. Ya, jadi kalau PTBA di sini kan sideways terus gitu ya. Terus one day dia ini sempat turun lagi, terus kemudian dia naik. Nah, naiknya ini terkait dengan harga batu bara waktu itu. Terus turun lagi gara-gara dividen lagi. Jadi kalau nggak ada dividen sebenarnya waktu itu PTBA udah mulai merangkak naik. Kesimpulannya, setelah dia jatuh, ini ada pantulan naik tapi sifatnya sideways. Nah, itu PTBA, coba gambarnya direkam dulu di kepala. Ya, ini gambarnya secara visual, dia bakalan jadi sideways kurang lebih kayak gini. Nah, terus sekarang kita move ke Adaro. Kita move ke Adaro. Ya, sekarang dibandingin dengan gambarnya Adaro. Ya, jadi Adaro ini dia jatuhnya lebih kenceng. PTBA 29%, Adaro 43%. Maka tidak heran, nggak aneh kalau dia hari ini mantul juga kenceng. Dari bawah tuh mantul sekitaran 11%. Nah, tapi patternnya si PTBA ini, si Adaro ini nanti bakalan jadi kira-kira kayak gini. Sideways, ya, gambarnya kayak gini ya, agak-agak naik turunnya signifikan. Naik kenceng, turun kenceng. Terus kalian mesti perhatiin, ini tanggal 2, terus besok 3, lusa 4, abis itu tanggal 5. Ya, jadi tanggal 5 itu hari apa ya? Tanggal 5 itu hari Kamis. Tanggal 5 ada apa? Tahu nggak tanggal 5 ada apa? Tanggal 5 ada chatnya, lihat di mana Miss Igoy atau tok-tok? Igoy, tok-tok tuh nggak boleh share chat. Kalau share chat nanti kena ban. Tanggal 5 ada IPO AAD. Ya, jadi ada IPO AAD. Nah, ini ada yang di lock nggak nih? Maksudnya PUPS saham-saham Adaro yang dimiliki untuk bisa ikut PUPS AAD ini di lock atau nggak nih? Kalau nggak, bakalan banyak yang jualan Adaro. Sebenarnya mereka dapetin dividen Adaro buat beli AAD. Kira-kira kayak gitu. Miss, chatnya dimatikan, komennya aku pengen interaksi juga sih sebenarnya. Ya, jadi hati-hati yang trading Adaro mesti siap-siap buat exit ya, siap-siap buat exit supaya apa, dalam beberapa hari ke depan ya, karena kalau ada IPO AAD dia bisa kena sentimen negatifnya. Kira-kira kayak gitu sih teman-teman. Terus bagaimana dengan saham-saham yang lainnya? Aku mungkin bahas Big Banks-nya nanti aja, karena jujur sih personally tiap hari ngebahas itu juga secara fundamental sama ya, kurang lebih ya. Dan yang terjadi saat ini untuk Big Banks tuh fluktuasi dalam jangka pendek aja. Nah, kalau kita perhatikan beberapa hari ini ada loh saham yang lumayan aktif ya. Salah satunya ada MTech. Ini aku disclaimer dulu, saham ini lumayan high risk ya. Jadi Mtrade ada review buy beberapa hari yang lalu dan hari ini juga udah mulai menghijau. Ini bukan satu trading recommendation buat kalian yang ada di live, cuman mau ngasih tahu aja. Ada yang aktif gitu loh. Bakal kalau ada yang bilang tadi ada yang bilang gini, Adaro jadi naga-naga, jadi cacing-cacing. Kalau aku sih lebih ke MTech nih, MTech jadi naga-naga, jadi cacing-cacing. Kira-kira kayak gitulah ya. Kalau Adaro aku lebih ngelihatnya dia sentimennya lebih negatif, kira-kira gitu. Dan view aku ini bukan untuk rentang waktu 1 harian. Jadi view aku ini lebih dalam jangka waktu menengah. Jangka waktu menengah tuh sekitar ya beberapa waktu lah ya. Kira-kira beberapa bulan ke depan, kurang lebih kayak gitu. Oke, terus kemudian selain MTech, saham apa lagi yang kira-kira sekarang lagi aktif? Aku mau pasang satu resistance sebenarnya di MTech nih, ada satu resistance 510 sih. Jadi kalau dia naga-naga cacing-cacing, makanya risikonya jadi lumayan gede gitu ya. Nah, selain MTech ada saham yang aktif tuh cuman Pegas tadi ya. Nah, jadi kita juga lagi watch buat saham ini. Ini juga nih lagi sideways, cacing-cacing, naga-naga, kira-kira kayak gitu. Artinya apa? Artinya resikonya sebenarnya lumayan gede ya. Terus aku mau bahas data PMI manufaktur China dan juga PMI manufaktur Indonesia. Oke, aku kasih lihat gambarnya ya di Igo ya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di JT boleh ke Igo yuk. Boleh ke Igo. Igo itu aplikasi apa? INSTAGRAM.
gitu. INSTAGRAM, namanya Ellen May _official. Kan nggak boleh ngomong nama sosmed lain. Lagi live di beberapa platform soalnya. Oke, kita lihat data manufaktur ya. PMI manufaktur ini apa sih? PMI manufaktur ini merupakan singkatan dari Purchasing Managers Index. Nah, buat sektor manufaktur, pabrik-pabrik. Jadi dia mengukur aktivitas pabrik, kayak aspek yang dinilai itu meliputi kayak pesanan baru, produksi, persediaan, pengiriman barang, dan juga tenaga kerja dan lain sebagainya. Banyak hal yang dinilai dari PMI manufaktur. Intinya yang kamu perlu tahu dari aktivitas manufaktur ini, kalau di atas 50 tuh bagus, artinya ekspansi, di bawah 50 berarti ada perlambatan atau slowdown. Nah, gimana dengan PMI manufaktur China dan Indonesia? Nah, ini gambarnya PMI manufaktur China dan PMI manufaktur Indonesia. Kenapa kita penting banget ngelihat PMI manufaktur China? Aku jelasin yang China dulu, karena China ini banyak banget impor barang dari Indonesia ya. Jadi kalau China impornya gede, apalagi bahan bakunya gede dari Indonesia, itu akan impactnya dalam jangka panjang, bukan harian, itu bakalan bagus. Dan kabar baiknya kalau kita ngelihat saat ini, China dengan segala usahanya, stimulus, ngasih bond, mereka menerbitkan surat utang dan sebagainya, pasar sahamnya juga sempat bangun beberapa bulan kemarin. Perhatikan di sini, ini di PMI manufaktur China sempat melambat dari Juli, Agustus, September, Oktober. Bulan November ini dia breakout. Dan breakoutnya nggak kira-kira, di Oktober kemarin masih di bawah 50. Di November itu udah jadi 51,5 ya. Jadi angkanya sangat signifikan sekali buat PMI manufaktur China. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa stimulus yang dikasih sama pemerintah China udah mulai diserap dan udah mulai bisa berguna buat kegiatan ekonomi di China. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, bisa ke INSTAGRAM aku, namanya Ellen May _official kalau mau lihat chartnya gitu ya. Oke, jadi dari yang sebelumnya di bawah angka 50 bisa naik. Dari sebenarnya aku cek ya. Sorry, sebelumnya udah 50 deh, 50,3, tapi mepet-mepet gitu. Yang di September yang jauh di bawah 50, di September tuh bahkan di bawah 49 gitu ya. Jadi masih di bottom banget gitu. Oke, sekarang kita ngelihat Indonesia. Indonesia PMI manufakturnya gimana? Selain PMI manufaktur, kita juga akan lihat inflasi ya. Oke. Nah, Indonesia saat ini kalau dilihat chart PMI manufakturnya kayak gini. Oke, di Igoi ya, Igoi aku Ellen May _official. Ini chart PMI manufaktur, kalian bisa lihat angkanya masih di bawah angka 50. Jadi di Indonesia ini masih melambat perekonomiannya. Sejak kapan perekonomian dinilai dari industri pabrik ya? Itu dia slow down sebenarnya udah dari bulan April kemarin, tapi April itu masih ekspansif. Jadi mulai April, Mei, Juni, Juli itu udah slow down terus sampai ini bottomnya di Agustus kemarin. Terus manufaktur di Indonesia pelan-pelan membaik. Jadi kalau banyak yang bilang kayak pabrik-pabrik banyak yang tutup, itu sebenarnya benar gitu loh. Cuman kita di pasar saham tuh sebenarnya kacamatanya justru malah beda gitu, nggak selalu sama dengan kondisi ekonomi yang saat ini. Artinya pasar saham tuh forward looking, ngelihat ke depan. Jadi kadang-kadang kondisi lagi di bawah bisa jadi kesempatan, kondisi di atas justru malah kita waspada. Nah, meskipun Indonesia di bawah angka 50, ini bukan Indonesianya yang semata-mata Indonesia jelek. Tapi di Vietnam dan Malaysia itu juga lagi slow down. PMI manufaktur di Vietnam dan Malaysia ini lagi turun. Nah, Malaysia tuh turun sekitaran 0,3, di Vietnam itu turun sekitaran 0,4 gitu. Ya, jadi sekarang ini udah ada peningkatan sedikit, trennya naik dikit-dikit. Nah, kalau teman-teman perhatikan PMI manufaktur Indonesia tuh nyusul China. Jadi China di September bottom banget, Indonesia bottomnya tuh di Agustus kemarin. Nah, Oktober naik, Indonesia juga naik. November China naik ngegas. Apakah di Indonesia nanti PMI manufaktur Desember bakalan membaik? Kemungkinan besar gitu. Dan di Januari 2025 bisa balik ke atas 50, syukur-syukur Desember bisa balik di atas 50. Terus saat ini
inflasi di Indonesia gimana? Nah, kenapa sih penting memperhatikan data-data kayak gini? Karena ini sebenarnya yang jadi pertimbangan investor gede mau masuk ke Indonesia atau enggak. Nah, kalau investor gede mau masuk ke Indonesia, saham-saham kamu tuh gampang naiknya. Simpelnya kayak gitu cara berpikirnya. Ya, jadi kita ngelihat inflasi tahunan Indonesia itu turun dari 1,7 jadi 1,55, dan inflasi inti tahunan itu dari 2,21 jadi 2,26, ada naik dikit gitulah. Nah, ini kalau diperhatikan kenaikan inflasi inti tapi inflasi tahunannya turun ini selaras dengan kenaikan harga emas sebenarnya. Jadi tidak mencerminkan kenaikan permintaan, tapi dijadikan sebagai safe haven ya untuk emas itu ya, sebagai antisipasi dengan meningkatnya risiko ekonomi karena emas sempat naik kemarin gitu. Nah, jadi dengan inflasi tahunan yang turun ke 1,55%, itu sebenarnya bisa membuat Bank Indonesia nurunin suku bunga untuk menggenjot perekonomian. Oke, sekarang aku akan bahas saham-saham big banks yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu, tapi sebelumnya aku mau kasih satu logika sederhananya dulu. Kenapa market saat ini lagi stagnan? Kenapa market saat ini lagi kayak sepi banget gitu? Tapi meskipun demikian, ada beberapa saham yang tadi kita bisa trading, yang aku bilang cacing-cacing naga-naga. Maka dari itu manajemen risikonya juga mesti harus dijaga gitu ya. Jadi mesti ngikut, kalau di M-Trade tuh kita ajari ada manajemen risiko, tidak hanya soal cut loss tapi ada diversifikasi. Teman-teman yang ada di TokTok boleh ke YT. Salah. Teman-teman yang di TokTok dan di YT boleh ke Igoy, INSTAGRAM aku, @ellenmay_official. Oke. Apa yang ditunggu market saat ini? Mau jawaban panjang detail atau jawaban singkat padat? Dan pokoknya gak usah muter-muter deh. Aku mau bikin ini jadi muter-muter kemana-mana biar aku terkesan lebih pinter, lebih keren dengan data-data yang sophisticated bisa. Tapi aku bisa juga bikin ini jadi sederhana, kayak intinya investor lagi nunggu apa? Investor lagi nunggu dua hal. Ya, satu, lagi nunggu Pak Prabowo ini mau ngapain, ya. Dan juga nunggu Donald Trump mau ngapain, kira-kira gitu. Tapi hal kedua yang ditunggu oleh investor, tunggu, yang pertama dulu, Pak Prabowo ini kan beliau lagi muter-muter ya, keliling dunia ya, cari investasi untuk mau masuk ke Indonesia. Jadi oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya mungkin investasi masuk ke Indonesia. Nah, poin kedua, selain menanti para presiden dan calon presiden ini ya, jadi Presiden Prabowo dan calon Presiden Donald Trump mau ngapain gitu ya. Nah, poin yang kedua yang lagi ditunggu market sebenarnya adalah FOMC meeting. FOMC meetingnya tanggal berapa? FOMC meetingnya tanggal 17-18 Desember. Jadi kalau di Indonesia itu tanggal 19 itu di Kamis. Nah, kali ini market itu tidak memprediksi bahwa The Fed bakalan nurunin suku bunga. Makanya jadi slow melo-melo. Kemarin udah mulai naik karena harapan masuk Desember The Fed akan turunin suku bunga. Ternyata Jerome Powell bilang, wah ini inflasinya naik nih, berarti perekonomiannya mulai ngegas nih, bagus nih. Kayaknya kemarin gue nurunin suku bunganya kebanyakan deh. Ya, bahasa simpelnya kayak gitu. Jadi untuk Anda lebih mudah memahami, saya translate semuanya bahasa ekonomi yang mungkin blundet buat teman-teman pemula tuh kira-kira kayak gitu. Jadi melihat kata-kata Jerome Powell yang seperti itu, investor gede tuh mereka menanti-nanti. Kenapa? Karena kalau suku bunganya ditahan, suku bunganya tinggi, itu USD-nya bakalan tinggi dan uang tuh bakalan masuk ke Amerika. Ya, jadi investor-investor mereka lebih cenderung memilih untuk masuk ke Amerika daripada masuk ke Indonesia atau negara berkembang lainnya gitu. Meskipun sebenarnya di sini investasi di sini juga masih tetap akan dilirik, di Indonesia, Vietnam itu masih akan tetap dilirik, India apalagi, China juga masih dilirik gitu loh. Tapi sekarang mereka masih wait and see. Yang ditunggu adalah tanggal 18 Desember ya, 18 Desember itu ada FOMC meeting. Ada yang memprediksi bahwa suku bunga The Fed ini akan turun 25 basis point ya di akhir 2025. Kemarin kan sebenarnya prediksinya banyak orang mengira November turun 25 basis point, Desember turun 25 basis point. Ternyata di November malah inflasinya
jadi naik. Terus kemudian nggak diturunin suku bunganya, malah dibilang bahwa inflasi naiknya bagus, malah kayak gitu loh. Jadi kembali ke skenarionya kayak plot twist gitu. Nah ini jadi lagi pada menanti apakah Desember akan turunin suku bunga 25 basis point atau enggak. Kira-kira itu. Jadi keputusan akhir mengenai penurunan suku bunga ini akan sangat bergantung pada data ekonomi yang masuk nih ya. Jadi setiap data ekonomi yang keluar di Amerika, baik inflasi maupun PMI manufaktur, inflasi inti, terus PCI itu inflasi dari segi produsen. Nah itu sangat diperhatikan sekali. Data pengangguran tuh juga sangat diperhatikan sekali gitu. Pasar tenaga kerja gimana, kalau penganggurannya sedikit berarti chance atau kemungkinan buat nurunin suku bunganya juga lebih dikit. Teman-teman yang ada di YT yang di Tok boleh ke Igoy, aku akan kasih lihat chartnya. Oke, sekarang aku mau bahas sahamnya. Tadi aku udah bahas kenapa market lagi wait and see. Jadi pertanyaannya, apakah market sekarang wait and see itu karena satu hal yang buruk? Sebenarnya enggak. Karena apa? Karena sebenarnya dengan The Fed menurunkan suku bunga ini, The Fed tuh melihat bahwa ekonomi sedang mengalami perbaikan. Demikian juga data menunjukkan bahwa di China itu PMI manufakturnya naik ya, jadi naik lumayan kenceng. Tadi datanya udah aku kasih lihat di Igoy ya. Nah sekarang aku mau kasih lihat saham-sahamnya. Simpel aja ya, long story short, dari yang blundet tak bikin jadi gampang. Teman-teman lihat di Igoy, aku mau kasih lihat satu chart saham yang sebenarnya kayak ginian itu kita ada share di Mvest ya, jadi ada di WA community-nya Mvest gitu. Nih ya, aku mau kasih lihat satu data di sini. Di Mvest ini dikasih tahu kayak real time siang tadi, jadi kalian nggak panik, nggak takut, bisa bedain mana turun yang oke, mana turun yang nggak oke. Basically aku udah nggak mikirin lagi Big Bangs gimana. BCA aku udah nggak beli lama. Kenapa? Karena aku udah cukup di portfolioku. BMRI juga udah nggak, barang dari pandemi kemarin masih udah ada, dan aku sekarang valuasinya tinggi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum punya DCA aja, aku mengulang aja nih. Terus kemudian BRI kalau yang belum punya, kalau mau long term investing boleh di situ. Kemudian yang terakhir BBNI, aku sih ngelihat ini yang paling nanggung ya. Jadi kalau memang mau value investing lebih ke BRI kalau Big Bang. Sebenarnya di Mvest tuh banyak saham yang lainnya. Tapi berhubung di sini banyak banget yang nanyain BRI ya, teman-teman ke Igoy boleh kasih, saya akan kasih lihat chart. Tapi malam hari ini yang aku kasih lihat chartnya bukan chart harga saham. It will surprise you, ya, it will surprise you. Atau enggak, karena udah ngerti di Mvest. Ini tadi di share di Mvest, perhatikan yang di kotak-kotakin ini disebut dengan low. Low itu adalah bottom market ya. Jadi setiap tahun di sini BRI ini membentuk low. Nah, yang menarik di 2024 ini ada beberapa kali terjadi low di sini. Oke. Yang aku mau garis bawahi ada 3 low aja. 4 low ya. 3 dan kemungkinan 4. Low di 2020. Low di 2021. Ya, ini pada saat pandemi 2020. Ini sebenarnya ininya tulisan tahunnya agak kurang ke kiri ya. Ini ngegeser dikit. Ini jadinya ini sebenarnya 2020 pas pandemi kemarin. 2021 terus jadi yang di bawah standar deviasi -1. Kalau yang ini enggak. Ini di atas standar deviasi -1. Teman-teman langsung aja ke Igoy. Terus kemudian di ini April 2024, jadi harusnya ini angka 2024 agak geser ke kiri dikit gitu. Gambarnya agak kurang pas emang. Dan sekarang ini will be the 4th low. Ya, jadi stylus aku lagi nggak ada nih. Aku cuma mau kasih lihat nih. 1. Perhatikan baik-baik di sini. 2. 3 ya, 1, 2, cuekin yang ini, cuekin, tutup nih, tutup. Gimana caranya aku oretin ini ya, tutup 1, 2, 3. Tahukah Anda 1, 2, dan 3 ini apa? Ini adalah garis rata-rata. Ini pakai
istilah kata ini pakai otak lah, bukan pakai perasaan gitu loh. Jadi perhatikan di sini. Ini ada garis rata-rata Bapak Ibu. Yang 5-year average yang kuning. Ya, lihat di IGOI. Ya, yang kuning. Di bawah ini artinya ada margin of safety besar. Valuasi murah. Di atas ini artinya valuasi mahal. Wise investor belinya di bawah kuning. Kuning ini 5-year average sekarang angkanya di 4.900. Nah, di bawah minus 1 ini artinya makin murah. Di bawah minus 2 artinya makin murah. Dan itu cuma terjadi di tahun 2020. Ini tahunnya harusnya geser dikit ke kiri. Berarti sebenarnya di tahun 2020 ini tuh kesempatan. Tapi nggak banyak yang tahu. Kenapa? Karena nggak terliterasi. Jadinya takut ada yang di sini buang barang di bawah sini. Saya beli waktu itu. Tapi yang saya beli waktu itu BCA. Ya, sama BMRI. Ya, cuman pas dia naik saya sempat jual dan saya ada buyback lagi. Tetap di bawah fair value waktu itu dan saya hold sampai sekarang. Oke, ya yang ini kebetulan punya BRI, oke ya. Kesimpulannya waktu itu adalah kesempatan. Nah, buat yang telat dapat kesempatan ini, maka di tahun 2021 ini ada kesempatan lagi. Dia sempat turun. Jadi BRI itu sering banget kayak gitu. Oke, 2022 ini ada beberapa low, tapi aku nggak bahas karena dia di atas standar deviasi minus 1, meskipun sebenarnya ini juga termasuk lumayan murah. Nah, kita kan mau nawarnya pelit ya, kayak encim-encim di pasar Mangga 2 atau pasar Atom gitu ya. Nah, terus di April itu kena standar deviasi minus 1 di bawahnya. Ini low-nya di angka 4.100. Tahukah Anda, sekarang ini dia juga turun di bawah standar deviasi minus 1. Yang saya heran, ini harusnya orang-orang tuh long term investor tuh happy. Syukur-syukur dapat di minus 2 kalau masih punya duit. Kalau nggak punya duit, sebenarnya kamu dapat di bawah 5 years average. Ini pun udah oke. Nggak harus yang the best price. Ya, aku memperkirakan nggak akan sampai minus 2. Karena modalnya investor gede, investor asing tuh sekitaran di harga-harga Agustus. Dan ini udah kena angka Agustus. Mereka nggak bakalan mau cut loss. Ya, jadi sekarang BRI harga sekarang itu divaluasi yang sangat murah sekali gitu loh. Nah, tiap kena di bawah minus 1 itu pasti naik. Kasih waktu beberapa bulan. Jadi sebenarnya di sini tuh saya ngomong in terms dari kacamata investor. Kalau tadi saya ada bahas MTech Pegas, itu kacamata trader. Kalau yang ini sekarang aku pakai kacamatanya investor. Jadi kacamata investor jangan dipakai untuk trading. Nah, maksudnya gimana? Kalau kacamata investor, kamu mesti lihat valuasinya. Valuasinya murah banget gitu. Jadi di bawah minus 1 sekarang tuh kesempatan. You will miss this time, this moment. Ya. Di bawah 4.600 itu murah. Beberapa bulan lagi kamu akan kangen momen ini. Gitu. Nah, kalau misalkan kamu dibully, diledekin teman-temanmu yang trading, semua tuh ada waktunya ya. Aku nggak fanatik di saham, aku ada di kripto juga. Ya, jadi tapi aku nggak mau kayak pamer pas lagi naik kripto aku cara mainnya kayak aku beli saham BCA. Jadi sekarang aku lagi cuan di Bitcoin, tapi nggak perlulah kayak dipamer-pamerin ngapain gitu loh. Kalau mau ngajak-ngajak orang tuh pas lagi timing belinya. Pertanyaan aku ya, sekarang aku tanya, lihat lagi di IGOI. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT. Aku mau nanya, kalau emang jago main kripto, jago main Bitcoin, berani nggak pada ngajakin belinya, rame-ramenya itu, pas lagi di Desember 2022? Pada nggak berani tuh, tiarap semua tuh. Berani nggak? Nggak berani. Ellen dapat di situ? Oh, nggak. Saya nggak dapat di situ. Saya angkanya nggak di best price di sini. Memang udah naik-naik sedikit, saya ada beli. Ya, jadi masih cuan juga gitu loh. Tapi pertanyaan saya, intinya yang saya mau kasih tahu kalian adalah orang tuh kalau mau kaya belinya bukan di pucuk. Belinya kalau pas lagi di bawah. Iyalah, nggak usah perlu sampai harus mentok pol di bawah. Kamu salah beli ya, ini tak kasih tahu ya. Salah beli di sini, misalnya nih. Ini sama-sama chart. Semua chart baik saham, baik kripto mengalami masa seperti ini. Perhatikan di sini ya, lihat di IGOI atau INSTAGRAM aku itu namanya @Eleme_official. Perhatikan di sini ya. Ini kamu kalau belinya di 31 atau 33 aja gitu loh. Terus kena turunan.
terus dia balik di sini. Sekarang masih cuan nggak? Masih. Nah, kalau kripto itu yang aku pegang fundamentalnya cuman Bitcoin doang. Nggak ada fundamental sih sebenarnya. Yang aku percaya harga sahamnya dalam jangka panjang. Tapi aku nggak mau juga kalau belinya pas lagi di pucuk gini. Semua tuh ada big money-nya, ada bandarnya. Bandarnya udah cuan. Jadi tempat buangan doang dong. Sampai Januari kripto masih bisa naik, tapi saya nggak mau juga masuk sekarang. Biarin aja gitu. Nah, sekarang tuh kamu dikasih kesempatan. Kan misalkan ya, pasti Bapak Ibu nanya dong, kalau gitu, Miss, kasih tahu saya dong, yang kayak gini nih, yang kayak gini loh, yang kayak di bawah kayak gini, yang baru mau naik tuh apa? Lah ya ini, aku kasih tahu, di saham itu justru kita punya senjatanya tuh banyak, bukan cuman harga saham doang. Kita punya senjata yang namanya valuation, dan ini tuh yang dipakai sama investor-investor gede. Oke ya, aku ulangi lagi, perhatikan 1 titik ini. 2 titik ini, ya ini ignore this. 3 titik ini, 1, 2, 3, ya ini tahunnya harusnya ke kiri dikit. Ini 2020, 2021, 2024 April, dan saat ini. Ini semua persamaannya di bawah standar deviasi -1. Jadi, ini aku bukan lagi ngomongin konteksnya Bitcoin atau saham, Bitcoin atau saham. Tapi orang pinter bukan cuman minum tolak angin, orang pinter itu ngerti timing kapan lagi murah, kapan lagi mahal. Orang pinter belinya di sini, bukan di atas sini. Orang pinter belinya di bawah sini, bukan di atas sini. Jadi, kalau begitu Bapak Ibu semuanya, silahkan disimpulkan sendiri. Sekarang ini lagi momennya kayak gimana. Terus, kalau lu mau kaya ya dari saham, dari kripto, dari instrumen apapun, saya kasih tahu rahasianya. Jangan terlalu fokus pada time frame kecil. Time frame kecil, kamu scalping bisa bikin cuan? Bisa. Tapi bisa bikin kaya nggak? Yang kaya bandarnya. Kenapa? Karena ngebandarin saham kecil-kecil yang buat scalping tuh gampang. Kamu punya duit berapa M aja kamu bisa gerakin sendiri. Naikin sendiri, turunin sendiri, bandarin sendiri. Nggak usah butuh bandar gede. Ngerti nggak? Nah, kalau mau kaya bener-bener dengan cara yang oke lah. Dengan cara yang bener-bener kita trading, kita investing, nggak pakai cara yang ugal-ugalan atau cara yang nakal gitu ya. Aku sih nggak mau ya. Mungkin ada yang nanya gimana caranya, aku nggak mau. Gitu. Kalau kamu kayak dengan cara yang istilah kata tuh baik gitu ya. Sebenarnya di market itu gampang banget. Fokus pada time frame yang bisa bikin kamu cuan banyak. Kalau gitu time frame-nya yang bisa bikin cuan banyak gimana dong? Jawabannya gini, ini nggak usah ngomong saham A, saham apa aja, kamu lihat aja. Dari valuasi di bawah standar deviasi -1 sampai jadi over value. Itu berapa lama? Di saham ini tuh butuh sekitaran 2 bulan. Bahkan ada beberapa saham yang butuh setahun, ada 2 bulan, ada 3 bulan. Tapi aku ambil rata-rata, hedge fund itu kalau mereka trading sekitaran 3 bulan. Nah, sama halnya di kripto, dalam hal ini aku nggak ngambil meme coin, ini Bitcoin. Perhatiin, kamu mau kaya dari Bitcoin. Kaya dari Bitcoin itu bukan cuman dengan trading untung sedikit-sedikit terus kamu cut loss rugi. Semakin kecil rentang waktu, itu percentage ketidakpastian di market itu semakin besar, fluktuasi semakin besar. Nah, jadi maksud aku sama-sama beli di support. Kalau kamu memang sibuk, gak ada waktu buat kerja, ya jangan swing trading. Saya tahu sih banyak yang bisa, yang ada waktu bisa swing trading juga, intraday trading gitu loh. Itu buat fun-fun, buat senang-senang lah di crypto, apalagi kalau pakai leverage ya. Itu buat fun-fun aja gitu loh. Tapi kalau kamu mau kaya, aku sih saranin ambil time frame gede gitu. Nah, ini di crypto, ini di Bitcoin yang mungkin likuiditasnya cukup besar. Tapi kalau di saham Indonesia apalagi, itu aku udah confirm banget kamu mau kaya pakai time frame gedean. Kecuali kamu tradingnya duit kecil-kecil doang. Kalau kamu tradingnya kecil-kecil doang, duit kecil-kecil doang kayak berapa juta, berapa ratus ribu, mau trading saham yang likuiditasnya kecil, itu kamu gampang keluar. Tapi begitu modalmu gede, kamu main di saham kayak gituan susah keluarnya gitu loh. Nah, oke.
Kalau mau kaya, apalagi nih yang perlu dilakukan? Sebenarnya kalau mau kaya, ketika kamu trading, kamu investasi. Sebenarnya ini semua orang juga udah tahu sih. Perbanyak apa? Cashnya atau perbanyak modalnya. Jadi, nah kalau dua nih ya, ini satu hal yang sebenarnya simple tapi nggak banyak orang mau mikir sampai ke situ gitu. Satu, cuan itu kan didapat dari percentage naiknya instrumen kan. Kamu bilang saham boleh, Bitcoin boleh, atau apapun boleh gitu ya. Kedua, cuan didapat dari apa? Bukan hanya dari percentage naiknya instrumen itu, tapi dari berapa banyak modalnya. Kalau modalnya banyak, cuan segini percentage-nya itu bisa jadi gede. Tapi kalau modalnya sedikit ya, cuan segini bisa jadi ya nggak begitu besar. Jadi pilihannya ada dua. Kamu mau kaya di market, pilihannya ada dua. Satu, beli di support sangat kuat atau nawarnya pelit. Berarti apa? Nunggunya lama. Kalau kamu dikasih di support standar deviasi -1, kayak BRI ini setiap berapa bulan, 2 bulan dia overvalue, 2 bulan lagi dia undervalue. Wah, itu enak banget loh. Itu buat di trading 2 bulan, 3 bulan enak banget. Cara kedua, kalau kamu udah ngerti timing belinya kapan, dua, dioptimalkan dengan berapa banyak kamu masuk di situ. Cara kedua ini, cacing-cacing naga-naga. Artinya apa? Kalau kamu salah strateginya nentuin timing, masukin duit banyak, jadi cacing. Tapi kalau kamu bener timingnya dan masukin duit banyak di situ, jadi naga. Udah paham ya sekarang ya? Kalau misalkan ada orang yang merendahkan kamu karena kamu nggak cuan, ini loh saham gorengan aku cuan atau apalah cuan, ya sih yang dipamerin cuannya aja gitu loh. Ada yang ngehina misalkan saham turun dibeli terus. Yang paling penting apa? Satu, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Saya bukan suruh kamu buat nampungin BRI terus, enggak. Saya sendiri udah nggak beli, ya. Jadi saya udah stop beli karena buat aku di portfolio aku udah cukup. Udah nggak beli aku kayak selang berapa waktu ini. Berarti Miss kamu nggak dapat harga sekarang kan murah banget gitu, nggak kepengen. Enggak, aku udah kebal. Jadi tambahin satu fondasi penting lagi. Seberapa kita bisa merasa cukup, itu penting buat trader, investor di market. Jadi ketika aku merasa aku udah cukup nih, portfolio aku banking, big banks kayak gini aku udah cukup, aku udah ringkes di beberapa saham ini, I feel enough. Dia turun lagi, ada beberapa yang bilang beli lagi. Kalau yang ngerti ilmunya beli lagi gitu kan. Cukup, duit aku di saham cukup segini. Masuk Bitcoin kagak juga, tinggal ngehold aja, ngehold cuan. Aku berharap banyak teman-teman yang malam hari ini bisa tercerahkan dan bisa ngerti konteksnya bukan soal saham BRI-nya, tapi konteksnya soal bagaimana kamu memahami timingnya, mengerti timingnya, baik secara valuasi maupun harga sahamnya. Instrumen apapun kamu bisa cuan. 2, money management. Strategi konsentrasi bikin kamu cuan banget. Tapi strategi konsentrasi bisa bikin bangkrut juga. Thank you ya yang ngasih gift di Tok, thank you so much. Aku baru tahu gift ini bernilai mahal, banyak. Thank you so much. Ya, jadi itu yang aku mau sampaikan, dan aku mau kasih tahu juga M-Trade ini lagi ada promo. Cuman saran aku buat teman-teman yang belum pernah ikut edukasi M-Trade Start, aku sarankan jangan beli M-Trade dulu sampai kamu ikut tanggal 7 Desember 2024 jam 10 pagi. Yang udah beli per hari ini pun saya sarankan Jumat Sabtu harus ikut, karena kita nggak mau kayak kamu beli aja produk kita terus kamu nggak ngerti kita ini ngapain. Message aku satu, jangan beli M-Trade hanya karena stock pick. Beli M-Trade-nya itu karena mau ngerti sistemnya gimana. Kalau kamu ngerti sistemnya gimana, market naik turun kamu nggak stres. Kamu bisa pakai ini buat, kalau kamu pelajarin e-course kita ya yang di Trading Academy ya, itu bisa dipakai buat trading crypto, trading saham, trading apapun tuh bisa. Karena fondasinya sama. Jadi itu aja yang aku mau sampaikan. Aku berharap teman-teman bisa share
spread the words tentang apa yang aku share malam hari ini, ceritain ke teman-temanmu semuanya. Sebisanya kamu, kalau kamu nggak ngerti ya ajak mereka nonton live, supaya banyak orang yang tertolong, yang terbantu, supaya investasinya tuh bisa lebih efektif. Saya nggak ngomong cara saya yang paling benar, tapi setidaknya cara saya lumayan efektif dan efisien, karena yang investing saya ngikutin Warren Buffett, dan investor-investor gede yang trading saya juga ngikutin trader-trader yang sudah berhasil di luar. Saya sempat ke US 2017 kemarin, sempat ke Omaha juga. Itu aja, semoga mencerahkan, dan jangan lupa yang di TokTok follow YT saya, subscribe YT saya, Ellen May atau Mtrade. Yang di YT follow Instagram saya Ellen May Official atau Mtrade juga. Saya Ellen May, salam profit, selamat malam. Thank you semuanya, thank you semuanya, thank you semuanya. Jadi mau saham, mau kripto, mau instrumen apapun, yang paling penting satu, ngerti timingnya. 2, cash management. Semakin gede modalnya, semakin cuan. Tapi naga-naga cacing-cacing. Salah timing bisa jadi cacing. Thank you Rose-nya, thank you gift-nya, Van Den Hen. Thank you semuanya ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam. Bye. Top 1 gifter Van Den Hen. Thanks much. Good night. Salam profit Chelsea. Ciao profit semuanya. Master catur ya, follow tuh Chelsea Monica. I like her spirit belajarnya, konsistensinya berasa, vibe-nya. Di Mtrade diajarkan buat lihat valuation nggak, itu di Mvest. Mtrade lebih ke trading. Oke, bye.